Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat kepada Buri Ajeng selaku dosen mikrobiologi dan teman-teman yang kami sayangi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang genetika mikroorganisme. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ashabul Jannah, Lilis Wulandari, Muhammad Lutfi Abdurrahman, Hera Yuliana, Muhammad Fikri, Putri Aulia Rahma dengan NPM tertera. Adapun slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Lutfi. Boleh slide yang berikutnya. Oke, di sini ada genetika, ilmu yang mempelajari tentang hereditas atau sifat turun-menurun, sifat induk, dan variasi sifat karakteristik mikrobia. Ilmu genetika itu terbagi dari 3, yaitu menganalisis keturunan, perubahan fungsi fisiologis, dan yang terakhir, karakter mikroorganisme. Unit keturunan itu bisa disebut juga dengan gen. Gen ialah segmen DNA atau deoxyribonucleic acid atau nukleotida membawa informasi karakter biokimia atau fisiologis tertentu. Slide berikutnya. Fungsi DNA meneruskan informasi secara turun-menurun. Pertama, DNA itu terjadi DNA, selanjutnya menjadi kromosom sel, selanjutnya struktur DNA atau sandi informasi untuk sintesis semua protein sel, selanjutnya informasi sel ke sel, yang terakhir proses replikasi DNA. Yang pertama itu ada RNA atau ribonucleic acid, yaitu mengolah informasi yang disandikan dalam DNA untuk sintesis protein, selanjutnya protein transkripsi dan translasi. Berikutnya. Oke, di sini ada gambar struktur DNA. Yang di sebelah kiri itu ada RNA, yang di sebelah kanan ada DNA. Kalau yang RNA itu terlihat ada citosin, guanin, adenin, urasil, dan yang terakhir itu stickofaben der RNA. Kalau DNA ada citosin, guanin, adenin, timin, dan yang terakhir stickofaben der DNA. Oke, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, berikutnya DNA. DNA merupakan molekul panjang seperti dua utas tali yang saling membelit atau disebut dengan heliks ganda. Setiap utas heliks DNA adalah nukleotida bergabung rantai polinukleotida. Nukleotida terdiri atas sebuah senyawa cincin basa bernitrogen seperti purin atau adenin, guanin, pirimidin, sitosin, timin, urasil. Yang kedua, sebuah gugusan gula berkarbon 5, deoksiribose. Yang ketiga, sebuah molekul fosfat. Berikutnya. Ya, ini merupakan struktur dari DNA. Seperti yang ada di gambar, A berpasangan dengan T dan G berpasangan dengan C, seperti itu. Dan DNA mempunyai kopian yang bernama RNA yang akan disambungkan ke sel anakan yang akan menjadi gen genetik baginya. Berikutnya. Berikutnya fungsi nukleotida. Yang pertama penyimpan informasi DNA, yang kedua sintesis protein RNA, yang ketiga transfer energi ATP dan NAD. Berikut ada gambar-gambarnya nukleotida dan yang B merupakan nukleotida. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya replikasi DNA. Replikasi yaitu penggandaan. Ada 3 model replikasi DNA, yaitu model konservatif, yaitu 2 rantai DNA bereplikasi tanpa memisahkan rantai-rantainya.
Model semi konservatif, yaitu dua rantai DNA berpisah kemudian bereplikasi. Model dispersi, yaitu DNA terpecah menjadi potongan-potongan yang kemudian bereplikasi. Konsep replikasi DNA. Konsep replikasi DNA yaitu sebelum replikasi, molekul induk punya dua untai DNA. Pemisahan kedua untai DNA, setiap untai lama sebagai cetakan untuk urutan nukleotida, terbentuk untai yang baru. Nukleotida baru saling tersambung membentuk tulang belakang gula fosfat. DNA yaitu mampu menggandakan diri atau replikasi, sifat autokatalisis, DNA mensintesis dirinya sendiri. Replikasi DNA agar DNA tidak termutasi dan semua sel turunan memiliki informasi genetik yang sama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Penyusun DNA adalah polinukleotida atau nukleotida dalam jumlah banyak yang saling berpilin atau berpilin ganda atau bisa disebut double helix. Ternyata bentuk spiral itu balik lagi ke struktur molekul kimianya. Salah satu penyusun DNA dalam nukleotida adalah gula deoksiribosa. Jenis gula ini kehilangan satu atom oksigen dan mempunyai 5 atom karbon. Nah, berdasarkan gugus ketonnya, atom karbon akan menghasilkan bentuk pentagon atau segi 5. Pada formasi seperti ini, atom karbon nomor 1 akan berkaitan dengan basa nukleotida dan atom karbon nomor 5 selalu berikatan sama gugus fosfat. Next. Perbedaan RNA dan DNA terletak pada satu gugus hidroksil cincin gula pentosa, sehingga dinamakan ribosa. Sedangkan gugus pentosa pada DNA dinamakan deoksiribosa. Basa nitrogen pada RNA sama dengan DNA, kecuali basa timina pada DNA ditukar dengan urasil pada RNA. Sah tetap berada 4 pilihan, adenina, guanina, sitosina, atau urasil kepada suatu nukleotida. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Selanjutnya ada ekspresi gen. Ekspresi gen maksudnya yaitu sintesis protein yang dilakukan oleh DNA serta RNA. Yang mana pada prosesnya terbagi menjadi 2, ada transkripsi dan satu lagi ada translasi. Untuk transkripsi sendiri adalah langkah pertama dalam ekspresi gen, yang mana DNA ditranskripsi menjadi RNA. Jadi pita DNA yang menjadi cetakan disebut DNA template atau primer, karena RNA hasil transkripsi membawa pesan untuk ditranslasi. Maka RNA disebut sebagai messengers RNA atau mRNA. Urutan basa mRNA sama dengan urutan basa DNA non-template, kecuali timin diganti dengan urasil, di mana ada TA, timin akan bergandengan dengan adenin, kemudian guamin akan bergandengan dengan satu lagi urasil. Kemudian enzim yang berperan dalam sintesis mRNA adalah enzim RNA polimerase. Urutan DNA yang ditranskripsi dapat terdiri dari satu gen atau lebih. Transkripsi yang multigen terjadi pada gen-gen yang terekspresi dalam suatu paket fungsional. Transkripsi DNA terdiri dari 3 tahap, yaitu inisiasi, pemanjangan, dan penghentian. Inisiasi melibatkan pengikatan RNA polimerase ke DNA template. Jadi polimerase itu enzim yang membantu untuk menempelkan keping-keping dari bagian DNA
Kemudian ada elongasi atau pemanjangan adalah proses sintesis mRNA oleh RNA polimerase. Penghentian meliputi penghentian, pemanjangan, dan pelepasan mRNA dari DNA template. Nah, ini prosesnya. Jadi awalnya DNA ini kan double helix, kemudian akan dilepas oleh enzim dinamakan enzim helikase atau biasa disebut dengan unzip pembukaan resleting pada DNA. Nah, kemudian DNA tadi akan terpisah satu sama lain. Kemudian ada enzim primase yang mana akan mengikatkan RNA primernya untuk nanti akan disusun menjadi DNA yang lain. Lalu ada translasi. Jadi translasi ini langkah berikutnya dalam ekspresi gen, yaitu proses pengarahan sintesis protein oleh informasi genetis yang sekarang ada pada molekul mRNA. Bila keempat basa yang berbeda-beda pada nukleotida mRNA itu ditata dalam satu deretan. Maka setiap deret yang terdiri dari 3 basa disebut kodon, mampu menetapkan suatu amino tertentu. Karena ada 4 macam basa yang berbeda-beda, jumlah deret berbasa 3 tersebut yang mungkin terbentuk adalah 4, maka 3 atau 64 macam. Triplet basa ini masing-masing menetapkan suatu asam amino tertentu, merupakan sandi genesis. Sandi ini mungkin bersifat universal bagi semua spesies organisme hidup. Terima kasih. Mungkin itulah presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada Bu Ri Ajeng selaku dosen mikrobiologi dan kepada teman-teman yang sudah memperhatikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.